لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masih dalam pembahasan itu kitab Riyadhatun Nafsi, olah jiwa. Masih dalam kitab olah jiwa, khususnya pasal yang pertama yaitu tentang keutamaan akhlak yang bagus dan celaan akhlak yang buruk. Sampai pada perkataan mu'allif, waqad za'ama telah menyangka sebagian orang man ghalabat alaihil batalah, yang terkalahkan oleh rasa kemalasannya, pasta sekolah riyadhah, sehingga dia merasa berat untuk untuk mengolah jiwa, malas untuk latihan. Anal akhlak la yutasawwaru taghyiruha, bahwa akhlak itu tidak tergambar bisa dirubah. Kama la yutasawwaru taghyiru surati dhahir, sebagaimana tidak tergambar bisa berubahnya bentuk fisik. Jadi kalau orang punya hidung pesek mau dimancung-mancungin nggak bisa katanya, padahal ada operasi plastik ya. Zaman dulu belum ada, tapi secara hukum syar'i memang nggak boleh. Tapi secara kenyataan bisa itu dirubah. Tapi ini perbandingan zaman dulu ya, yang nggak mungkin dirubah. Maka begitu juga akhlak, katanya akhlak nggak bisa dirubah. Nah, ini salah ya, pandangan yang salah. Justru akhlak itu lebih gampang dirubah daripada fisik. Apalagi perubahan fisik banyak yang terlarang. Maka jawabannya annahu law kanatil akhlaqu la taqbalu taghyir, bahwa apabila akhlak itu nggak bisa dirubah, lam yakun lil mawa'id wal wasaya maknan, berarti nasihat dan wasiat nggak ada maknanya dong. Ngapain kita nasihati orang kalau memang nggak bisa berubah? Adanya anjuran untuk tawasul bil haq, tawasul bis sabr, saling wasiat dalam kebenaran dan saling wasiat dalam kebenaran dan kesabaran, itu karena apa? Karena memang manusia bisa berubah. Yang tadinya tidak benar bisa menjadi benar, yang tadinya tidak sabar bisa menjadi sabar. Wa kaifa tunkiru taghyirul akhlaqi wa nahnu nara as-sayd wal wahshi yustahnas. Bagaimana kamu bisa mengingkari adanya perubahan akhlak sementara kita melihat dengan kepala kita sendiri binatang yang liar, buas bisa menjadi ramah, bisa menjadi jinak. Wal qalbul yu'allamu tarkul aql, anjing juga bisa diajari untuk tidak makan binatang buruannya. Wal faras tu'allamu husnal masyi, kuda bisa diajari indahnya berjalan, tuh ada kuda menari ya. Wa jaudatul inqiyad, dan bagus dalam ketundukan. Kuda bisa menjadi pandai untuk tunduk ya kepada tuannya, pada perintah, bisa diatur ya. Sirkus hewan itu, hewan aja bisa dirubah karakternya gitu. Ila anna ba'da tiba' sari'atul qabul lis-shalah, bedanya cuma sebagian tabiat itu cepat untuk bisa menerima perubahan, dan ada juga sebagian tabiat yang sulit, mustas'ibah, sulit dirubah. Tapi ya bisa, tetap upaya keras, usaha keras untuk bisa merubah tabiat itu bisa menjadi bisa menjadi alat sarana jalan untuk meraih pahala. Jadi orang yang wataknya keras, pengen lembut, itu berat ya. Seperti sagu yang keras, gimana cara melembutkannya gitu kan? Makin keras makin susah dilembutkan. Nah, dengan tingkat kesulitan yang lebih itu, maka tingkat pahala juga menjadi lebih besar.
Wa amma khayalu man i'taqada anna ma fil jibillah la yataghayyar. Adapun khayalan orang yang mengira bahwa atau meyakini bahwa tabiat itu tidak bisa berubah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada maksud dari qam'uha di sifat bil kulliyah. Tidak ada tujuan dari mengekang sifat-sifat ini semua secara total. Wa inamal matlub, tapi yang dimaksud adalah latihan. Nah, kita nggak mungkin bisa berubah secara total, memang nggak mungkin ya 100% berubah, nggak. Setidaknya apa? Latihan untuk mengendalikan syahwat kepada jalan yang lebih lurus, i'tidal. Alladhi huwa wasatun bainal ifrad wa tafrid, yang pertengahan antara apa? Berlebihan dan meremehkan. Adapun mengekangnya dengan secara total maka tidak mungkin. Kaifa wa syahwa innama khuliqat li faidatin daruriyatin fil jibillah. Bagaimana bisa sementara syahwat itu hanyalah diciptakan untuk suatu faedah darurat di dalam jibillah, dalam tabiat kita. Sesuatu yang darurat ada pada diri kita, nggak bisa lepas gitu. Artinya kita punya tabiat yang nggak bisa lepas dari diri kita. Walain qata'at syahwatu ta'am, kalau terputus hasrat untuk makan misalnya, orang nggak akan makan, nanti mati, binasa lah, halaka, dia akan binasa. Kemudian au syahwatul wiqa, atau dihilangkan syahwat untuk berjima, misalnya tidak ada keturunan, inqata'an nasl, terputus nasab. Walwin adama al-ghadab, enggak ada marah sama sekali secara total, maka manusia tidak akan membela dirinya ya atas apa yang membinasakannya. Waqad qala Allah Ta'ala telah berfirman, asyidda'u 'alal kufar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ini tegas ini sifat marah, nggak boleh hilang sifat marah. Wala tasduru syiddah illa 'anil ghadab, dan sikap keras ini tidak muncul kecuali dari marah. Walau batalal ghadab, seandainya marah ini dihapuskan, dibatalkan, lam tana jihadul kufar, ini saya tidak ada jihad terhadap orang kafir. Allah berfirman wal kadhimin al ghaidha, dan yang mengekang marah, menahan marah, bukan yang menghilangkan marah ya. Allah tidak bilang al faqidin al ghaid, yang kehilangan sifat pemarah, bukan, tapi menahan marah. Wa kadzalikal matlub, demikian juga yang dituntut fi syahwati ta'ami, dalam selera makan, yaitu i'tidal, pertengahan, tidak rakus dan tidak juga terlalu sedikit sehingga kurus ya, bukan rakus bukan kurus tapi pertengahan. Allah Ta'ala berfirman wa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan. Jadi orang mau makan karena apa? Karena ada selera makan, ada syahwat makan, itu syahwat sebenarnya, tapi syahwat yang halal, tidak masalah ya. Sebagian syahwat itu halal. Ila anna syekh al-mursyida lil murid, hanya saja guru yang membimbing muridnya, idza ra'alahu mailan ilal ghadab, kalau dia melihat muridnya condong kepada sifat pemarah atau syahwat, hasuna an yubaligha fi dammihima, maka bagus untuk berlebihan dalam mencela keduanya, al-itlaq secara mutlak, liyaruddahu ila tawassut, untuk mengembalikannya kepada sikap pertengahan. Jadi yang sangat pemarah atau sangat kuat hasrat syahwatnya, maka diredam dengan apa? Dengan sifat dengan diredam sehingga menjadi apa? Menjadi pertengahan.
Wa mimma yadullu ala anal murad minar riyadah al-i'tidal. Dan di antara perkara yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan riyadah di sini adalah pertengahan, an-nasakha khuluqun matlubun syar'an, bahwa dermawan merupakan akhlak yang dituntut secara syar'i, dan dia pertengahan antara tarafai takdir wa tabdir. Dia pertengahan antara dua sikap ekstrim takdir, yaitu pelit, dan tabdir, boros. Jadi yang namanya sakha, pemurah, itu tidak sampai boros. Dan kalau nggak pemurah itu namanya pelit. Jadi antara pelit dan boros itulah pemurah, dermawan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji sifat itu ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Yaitu orang-orang yang jika mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak israf, tidak berlebihan, tidak boros, tidak foya-foya, tidak menghambur-hamburkan harta. Walam yaqturu, dan tidak apa? Tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan dia di antara itu pertengahan. Wa alam anna hadzal i'tidal, ketahuilah bahwa pertengahan ini taratan yahsulu bi kamalil fitrati, kadang-kadang dihasilkan dengan kesempurnaan fitrah, minhatan, kadang-kadang dihasilkan dengan apa? Kesempurnaan fitrah secara anugerah, minal khaliq, dari al khaliq. Jadi anugerah. Ada orang yang dianugerahi oleh Allah memiliki sifat pertengahan, beberapa karakternya itu pas tengah-tengah. Maka min sabiyin yukhlaqu shadiqan. Berapa banyak anak kecil dia diciptakan oleh Allah memiliki tabiat apa? Jujur. Dari kecil sudah terbiasa jujur. Karena memang ya keturunan orang jujur biasanya jujur. Sakhian, kemudian pemurah, dermawan, haliman, gampang memaafkan, tidak gampang emosi. Wataratan yahsulu bil iktisab. Kadang-kadang karakter-karakter mulia itu diraih dengan apa? Dengan latihan, iktisab, dengan upaya, jerih payah. Dengan latihan ya. Wadhalika biriyadhah, dan itu dengan latihan. Wahya hamlun nafsi 'alal a'malil jalibah lil khuluqil matlub, yaitu membawa jiwa kepada amal-amal yang bisa menghasilkan akhlak-akhlak yang diinginkan. Faman arada tahsilu khuluqil jud, siapa yang ingin meraih akhlak dermawan misalnya, falyatakallaf fi'lal jawad, maka dia membebani diri dengan melakukan perbuatan kedermawanan berupa badal ya, berkorban, yasira dzalika tiba'an lahu tab'an lahu, agar itu bisa menjadi tabiatnya. Dipaksakan untuk berderma, paksa berderma, terus berderma, dipaksa lama-lama menjadi apa? Biasa. Ya, kalau sudah biasa jadi bisa, akhirnya menjadi apa? Karakter. Jadi begitu. Merubah karakter itu pertama harus dipaksa memang. Yang punya karakter pemalas, bagaimana biar bisa rajin? Ya paksa. Nggak bisa kalau nggak dipaksa, harus dipaksa. Kalau udah tahu itu kebaikan, paksa gitu. Kan maksa-maksa nggak baik. Iya kalau maksa orang lain, kita maksa diri sendiri nggak masalah. Diri sendiri memang harus dipaksa, orang lain nggak boleh dipaksa ya. Kalau orang lain dengan pelan-pelan, kalau orang lain kita suruh untuk memaksa dirinya, dia sendiri yang maksa dirinya gitu. Kita hanya bisa motivasi, kita hanya bisa mengancam, kita hanya bisa memberikan hukuman ketika memang sudah diterapkan aturan ya yang sudah baku, kemudian melanggar baru kita hukum. Tapi kalau kita paksa-paksa tidak bisa. Wa kadzalika man arada tawadu, demikian juga orang yang ingin rendah hati misalnya. Takalafa af'alal mutawaddi'in, maka dia membebani diri, memaksakan diri untuk melakukan tindakan-tindakan orang-orang yang tawadu. Jadi memang harus begitu. Misalnya bersih-bersih got gitu kan. Itu kan kalau
bangsawan ya nggak bisa ya. Kalau yang merasa di kasta ksatria atau brahmana ya Pak, yang paling tinggi apa kasta apa? Itu nggak akan bisa itu. Kalau kayak di India itu yang tugasnya bersih-bersih got itu atau yang sampai ke gorong-gorong masuk itu hanya suku Dalit. Itu kasta yang lebih rendah dari Sudra gitu. Nah, kalau dalam Islam kadang-kadang ada kasta-kasta tanpa disebutkan ya. Tapi secara strata masyarakat itu ada. Kalau yang tugasnya bersih-bersih comberan itu ya orang-orang yang paling miskin gitu. Kalau orang kaya nggak bakal mau gitu kan. Nah, biar kita latihan tawaduk nggak apa-apa. Orang kaya, orang yang berkedudukan, atau bahkan merasa bangsawan, coba lakukan kerjaan-kerjaan orang yang rendahan. Nah, itu yang dipraktekkan oleh para khalifah kita dulu. Umar bin Khattab misalnya, Utsman bin Affan bahkan. Itu Masya Allah bangsawan kaya raya ya. Beliau sebagai khalifah, beliau orang kaya sebelum jadi khalifah. Tapi ke pasar bawa ikan, manggul ikan, netes-netes itu. Baunya gimana itu? Ikan. Nah itu namanya apa? Takalluf litawadu. Di af'al tawadu. Jadi membebani diri dengan perbuatan-perbuatan untuk apa? Bisa tawadu, af'alil mutawaddi'in. Nah itu namanya latihan tuh seperti itu ya. Makanya yang pelit-pelit ya dilatih berderma gitu. Terus ketika mau berderma memang dipaksa betul dipikir betul-betul dipikir. Kalau orang dermawan tuh nggak mikir keluar duit ya keluar duit gitu. Pas mikir belakangan, aduh tadi duit mestinya buat beli makan, saya lapar, saya nggak ada makanan. Nah itu orang dermawan, lupa kadang terhadap kepentingan dirinya sendiri. Tapi kalau orang pelit, jangka panjang 5 tahun ke depan saya makan apa udah dipikir, makanya duitnya utuh gitu kan, karena persiapan untuk 5 tahun ke depan ya, Masya Allah. Wa kadzalika jami'u al-akhlaqi al-mahmudah. Begitu juga semua akhlak-akhlak yang terpuji ya. Demikian juga semua akhlak-akhlak yang terpuji itu dituntut untuk dilatih ketika kita memang belum terbiasa, dipaksa pertama kali. Fainalil ada atharon fidalik, karena kebiasaan itu punya dampak pasti. Kebiasaan itu punya dampak. Makanya orang yang nggak bisa lompat tinggi, latihan lompat tinggi, latihannya dari pendek, naik, lama-lama lompat tinggi juga. Nah itu dilatih. Semua itu dengan latihan. Sebagaimana fisik kita untuk bisa melakukan sesuatu itu dengan latihan, keterampilan tangan juga dengan latihan. Orang yang nggak bisa menyulam gitu kan, ya nggak bisa, memang tangan robot gitu kan. Nulis halus, nulis bagus, nulis cakar ayam gitu kan. Nah itu kalau dilatih terus dilatih. Makanya dulu kalau di sekolah saya ingat ada buku halus ya, ada istilah, ya kan? Buku halus untuk menulis halus. Itu ternyata ada dampaknya ketika dilatih terus. Sama ketika mungkin ibu-ibu sekarang kalau nulis Arab masih lucu ya tulisannya, kalau dilihat bisa bikin ketawa gitu. Karena kadang saya gitu ngelihat tulisan orang-orang yang baru belajar bahasa Arab itu ya ketawa jadinya karena nulisnya lucu. Tulisannya lucu. Nggak sesuai dengan tulisan Arab kadang-kadang. Nah itu sebenarnya dengan dilatih. Saya pun dulu ketika di pesantren kan khot Arab itu juga bermacam-macam ya, khot rik'ah, khot sulusi, khot macam-macam khot, jenis khot. Nah untuk nulis cepat itu pakai khot rik'ah namanya. Nah kita kan nggak tahu gimana caranya, ternyata ada latihannya. Jadi kita dilatih terus, meniru apa yang sudah ada, kita tiru, lama-lama bisa. Nah begitu. Walaupun nanti ada modifikasi dari selera kita, tidak masalah. Tapi secara dasar-dasarnya kita tahu. Gitu. Nah itu dengan latihan. Itu bisa, karakter tangan bisa dilatih, badan bisa dilatih. Begitu juga akal dan pikiran kita bisa dilatih. Makanya ada teka-teki silang ya. Itu diistilahkan dengan apa? Asah otak gitu. Jadi otak ini kalau nggak diasah itu juga tumpul. Sama seperti anak nggak pernah sekolah, tiba-tiba dikasih soal ujian, ya nggak bisa. Kenapa yang sekolah bisa ngerjain ujian? Karena udah terbiasa dilatih. Kan anak usia sama-sama 12 tahun nih, kelas 6 SD.
Yang satu nggak sekolah sama sekali, yang satu udah sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Tiba-tiba ujian Eptanas SD. Ya nggak bisa, ya nggak pernah latihan. Nah ini yang bisa kenapa? Karena biasa latihan, terus dilatih dari kelas 1, 2, 3 itu berlatih terus. Selama 6 tahun mengerjakan ujian, latihan, diajari dan dilatih terus, akhirnya bisa. Nah begitulah akhlak juga begitu. Makanya untuk sekolah akhlak berarti butuh waktu ya. Sekarang kita ini belajar kitab yang kita pelajari ini kitab akhlak nih sebenarnya. Kitab jiwa, lebih banyak masalah jiwa ya, akhlak. Ini rata-rata yang kita pelajari ya sekali pertemuan hanya teori. Adapun prakteknya kapan prakteknya? Sepanjang hidup kita. Maka sebenarnya jadikan ini masa. Kalau kita pertemuan sepekan sekali. Dalam sepekan ini coba praktekkan pelajaran selama sepekan yang kemarin. Jadi pekan lalu kita praktekkan ilmunya sampai kemudian pekan sekarang, kemudian dapat ilmu baru dipraktekkan lagi untuk sampai pekan ke depan terus. Kalau nggak ada praktek begitu, ilmu hanya menjadi sebatas teori-teori tanpa praktek. Dan itu kebanyakan orang belajar ilmu akhlak tuh begitu. Karena penerapannya rata-rata terlambat ya, rata-rata penerapannya apa? Terhambat. Jadi kalau pelatihan akhlak dalam arti yang praktek, penerapan itu biasanya di tataran pesantren. Nah makanya tugas pesantren, pondok pesantren itu tidak hanya sekedar mengajarkan teori-teori, tapi harus apa? Harus mendidik jiwanya, harus melatih karakter-karakter jiwa termasuk adab ya. Adab lebih gampang daripada akhlak ya. Akhlak itu jiwa. Kalau adab itu apa? Kalau adab itu tingkah laku. Jadi bagaimana beradab kepada guru, bagaimana beradab kepada teman, bagaimana itu semuanya dilatih, dibiasakan. Kalau nggak pernah dibiasakan nggak akan tahu, nggak akan bisa. Ya. Ada orang tua yang pengennya anaknya itu langsung bisa kan, belum pernah dilatih, belum pernah diajak ketemu orang misalnya. Begitu di depan orang langsung tingkah lakunya apa? Ya sembarangan karena nggak pernah dilatih. Tiba-tiba orang tuanya marah di saat itu. Nah ini salah, nggak harus langsung marah. Kenapa? Karena belum dilatih, belum diajari bahkan. Belum pernah diajari teorinya bahkan tiba-tiba dimarah. Ini yang sering terjadi ya. Dalam dunia pendidikan itu seringnya orang apa? Maunya orang itu cepat paham, langsung dimarahi kalau tidak tahu. Padahal belum dibiasakan. Makanya pembiasaan itu yang butuh waktu ya, butuh kesabaran. Dari pihak pendidiknya, orang tua khususnya, melihat anaknya yang mungkin masih malas-malasan belajar, ya harus dilatih dengan sabar. Orang tuanya pun mengajaknya terus dengan kesabarannya. Kemudian kama anna man arada an yakuna katiban, sebagaimana siapa yang ingin menjadi penulis atau fi'lal kitabah, maka dia harus melakukan tindakan menulis. Atau ingin menjadi faqih atau fi'al fuqaha minal tikror, yaitu melakukan tindakan para ahli fikih berupa apa? Pengulangan, diulang-ulang pelajarannya biar menjadi ahli fikih. Hatta yan'atifa ala qalbihi, sehingga menjadi ramah ya di dalam hatinya sifatul fikih, sifat fikih tersebut ya, nyantel lah, menjadi nempel di dalam hatinya sifat fikih. Ila annahu la yanbaghi an yatluba ta'thira dzalika fi yaumaini aw thalatha, kecuali hanya saja ya jangan tidak semestinya menuntut perubahan itu dalam apa 2 atau 3 hari, baru 2 hari 3 hari langsung paham gitu ya, enggak juga, butuh pengulangan. Mungkin pas belajar paham, tapi apakah langsung nempel? Enggak juga, langsung diulang, harus diulang-ulang terus. Makanya seorang guru yang itu selalu ngulang ya, misalnya guru sekolah ngajar matematika, itu ngajar pertama masih banyak meraba-raba, ngajar kedua udah mulai ada yang diingat dari tahun pertama, nanti tahun ketiga, tahun keempat, 10 tahun menjadi guru matematika, baru bisa mahir menjadi guru matematika. Mungkin ketika ngajar udah nggak pegang buku lagi. Ya seperti itu, dengan pengulangan. Ahli apapun seperti itu, akhlak juga demikian. Maka Anda akan menjadi orang dermawan kalau membiasakan dermawan. Anda akan menjadi orang yang tawadu kalau membiasakan tawadu. Anda akan menjadi orang yang penyabar, yang hilem, gak gampang marah kalau membiasakan
tidak gampang marah. Makanya ketika ada ujian, itulah saatnya dipraktekkan. Ya, ketika ada ujian, ada orang bikin kita marah, ya udah praktek, kita tahan marah, jangan emosi. Ya, kalau pas diuji kita nggak sadar itu sedang diuji, akhirnya ya sampai mati juga nggak akan berubah karakter kita ya, rugi kita. Sementara ujian itu Allah datangkan itu, ujian Allah datangkan seperti ujian sekolah ya. Artinya kalau level iman kita masih iman kelas 1 SD, ya ujiannya kelas 1 SD, begitu. Level iman kita rendah, ujiannya pasti rendah. Makanya jangan iri dengan ujian orang lain. Kok enak, dia baru diuji kayak gitu aja udah nggak sabar. Saya ujian lebih berat, berarti saya lebih berhak untuk tidak sabar. Ya itu, lain-lain. Jadi lain-lain. Kalau dia nggak sabar, ya itu urusan dia. Tapi kita harus sabar. Ujian kita lebih berat memang. Tapi justru itulah, ujian lebih berat menunjukkan apa? Kualitas iman kita lebih tinggi. Kualitas iman kita lebih tinggi. Jadi jangan pernah iri dengan ujian orang lain. Dan juga jangan meremehkan orang juga. Ah, diuji gitu aja, udah nggak sabar. Loh, ujiannya beda dengan ujian kamu. Masing-masing orang tuh punya ujian berbeda. Jangan pernah iri dengan ujian orang lain dan jangan meremehkan ujian yang ada pada orang lain. Bisa jadi kalau kamu yang diuji begitu belum tentu kuat ya, belum tentu bisa. Kemudian wa innama yu'athiru ma'dawam. Jadi semua latihan itu akan memberi pengaruh ketika kontinu dilakukan. Kama la yatlubu numu wal qamah, sebagaimana tidak menuntut tumbuhnya tinggi badan ya, fi yaumani aw thalatha. Jadi anak dikasih gizi gitu. Ini udah 2 hari kok nggak tambah tinggi ya. Tinggi itu bertambah tapi nggak dalam 2 hari langsung kelihatan perubahannya ya. Setahun 2 tahun itu akan terlihat. Dan itu artinya pelan sekali. Pertumbuhan tinggi badan kita itu pelan. Sebagaimana pertumbuhan panjangnya gigi juga ya, nggak cuma tinggi badan, panjang gigi juga itu bertambah. Ini bulu mata juga bertambah, tapi pelan, cuma ada batasnya ya. Ada masa pertumbuhan berhenti. Dan itu berbeda-beda kan, panjangnya rambut kepala dengan rambut bulu mata itu sama-sama tumbuh tapi tidak sama pertumbuhannya. Bulu mata ada batasannya, berhenti sampai titik tertentu gitu. Nah itulah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah luar biasa ya. Aturan pada badan kita ini udah luar biasa Allah susun. Dan kita kurang mensyukuri itu. Semua itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Walidawami ta'thirun azim. Jadi continue itu punya pengaruh yang besar. Jadi kuncinya itu pada kata dawam ya, continue. Kalau di Arab, orang yang kerja kantoran itu disebut dawam. Karena orang kerja kantor tuh ngapain sih di kantor cuma gini pulang, gini pulang gitu. Ngapain gitu? Sepertinya dalam sehari nggak terlihat, tapi dalam setahun terlihat hasil kerjanya gitu. Dalam setengah tahun atau setahun ya evaluasi ada hasil kerjanya. Mungkin dalam sehari nggak kelihatan hasilnya. Nah itulah dawam ya, continue. Teruskan, continue kita berbuat baik, insya Allah perubahan menjadi lebih baik. Kita pasti akan berubah. Orang yang nggak mau merubah diri, Allah tidak akan merubah ya suatu kaum sehingga kaum itu merubah diri mereka sendiri. Wa kama la yanbaghi an yustahana biqalili ta'at, sebagaimana tidak boleh meremehkan ketaatan yang sedikit. Karena continue itu pasti akan memberikan pengaruh. Demikian juga tidak boleh diremehkan apa? Sedikitnya dosa juga. Karena continue melakukan dosa itu ada pengaruhnya menjadi dosa besar. Laisal kabiratu ma'taubah. Tidak ada dosa besar jika disertai apa? Taubat. Dan tidak ada dosa kecil jika disertai dengan istimror, continue, terus-menerus melakukan dosa. Ini bukan dosa kecil lagi. Ya, terus-menerus dilakukan jadi besar. Terus-menerus menghibah itu jadi apa? Itu menghibah pertama aja udah dosa besar, apalagi terus-menerus menghibah, dosanya sangat besar, luar biasa. Dan di bulan Ramadan ya,
Jangan lagi menghibah. Banyak orang menghibah tanpa sadar ya. Ada orang menghibah yang dikasih pengantar tapi ini bukan hibah lo ya gitu. Walaupun kasih pengantar begitu, kalau hibah ya tetap hibah. Nggak bisa berubah. Seperti orang yang bilang, tapi ini nggak sombong lo ya, itu tetap sombong. Tergantung niat ya. Ucapan itu hanya untuk memanipulasi saja ya. Jadi orang jangan suka memanipulasi fakta ya. Orang yang suka memanipulasi fakta ini orang munafik namanya ya. Wa kama anna ta'ati asbabal fadail, demikian juga melakukan sebab-sebab fadilah yu'athir fin nafsi, bisa berpengaruh pada jiwa dan merubah tabiatnya. Demikian juga musakanatul kasal, biasa mendiamkan kemalasan. Aidan yusiru ada, dan itu akan bisa menjadi apa? Kebiasaan. Anak kecil udah dibiasakan malas. Anak kecil dibiasakan bangun jam 7 pagi, nggak dibiasakan bangun jam subuh. Ya udah, sampai gede, sampai tua begitu. Makanya kita masih banyak ya lihat orang-orang remaja yang kalau bangun terlambat. Kenapa? Tidak dibiasakan dari kecil. Walaupun orang tuanya ahli tahajud, tapi orang tuanya nggak mau membiasakan anaknya bangun pagi. Ini bahaya. Kenapa anak nggak dibangunin pagi? Kasihan, dia tidurnya cuma sebentar. Loh, kenapa tidur sebentar? Karena tidurnya terlambat. Kenapa tidurnya terlambat? Karena dibiasakan tidur terlambat. Itu juga kesalahan orang tua ya. Maka anak itu jam 9 itu harusnya udah tidur. Jam 10 maksimal udah tidur. Dulu saya ketika kecil sampai SMP ya, karena saya hidup di rumah sampai SMP. Begitu SMA udah kos. Sampai SMP itu saya setiap jam 9 udah disuruh tidur sama bapak. SMP benar. Apalagi di kampung ya, begadang sama siapa, nggak ada. Sepi sudah, suara cangkrik yang terdengar atau kodok kalau musim hujan itu. Jadi nggak ada keluyuran keluar rumah, cuma di rumah ngaji pada maghrib sampai pada isya, jam 8 pulang ngaji. Nanti 1 jam itu boleh nonton TV apa di TV, mungkin acara apa TVRI itu. Habis itu jam 9 harus sudah tidur. Pokoknya harus ke tempat tidur dan nggak ada pegang HP ya, nggak ada HP zaman dulu. Jadi makanya apa? Ya kita tertib dengan seperti itu, pembiasaan seperti itu menyehatkan kita ya, dari kecil juga alhamdulillah tidak terkena penyakit macam-macam. Anak sekarang masih kecil udah pakai kacamata tebal segala macam, masih kecil udah rabun, masih kecil udah punya berbagai kekurangan terjadi ya, karena memang keteledoran orang tua ya. Memang tantangannya lebih berat, tantangan hari ini lebih berat. Permainan hari ini pada anak-anak berupa mainan-mainan di HP ini jauh lebih membuat terlena anak-anak daripada kita zaman dulu ya. Zaman dulu nggak ada main-mainnya, siang hari aja, malam-malam nggak ada main-main lagi. Kemudian fayuhramu bisababi kulla khair, maka akhirnya dia terhalang dengan sebab kemalasan yang sudah menjadi tabiatnya itu segala kebaikan. Susah diarahkan. Ustadz, kenapa anak saya nggak mau sholat subuh? Udah SMA padahal ya dari kecil nggak dibiasakan. Ya soalnya orang tuanya juga hijrahnya baru kemarin, ya udah. Memang itulah resiko. Ya resiko diterima. Mulai sekarang dibiasakan, dinasehati terus. Pertama kali yang paling penting ada perubahan diri kita ya. Kalau kita baru hijrah, itu ngaji nggak boleh berhenti. Ya, ngaji terus menerus, bahkan lebih banyak daripada yang hijrahnya lebih duluan. Kalau orang hijrah duluan dulu udah mondok, orang udah belajar macam-macam banyak. Kita tentu kalah start gitu. Dengan kalah start kita harus kerja lebih ekstra untuk bisa mengejar ketertinggalan ya. Usia apalagi sudah dewasa, udah terlanjur tua baru mengenal sunnah misalnya. Ini kalau nggak dikejar dengan belajar ekstra, ya kita akan selamanya ketinggalan. Kita pura-pura mengejar bisa gitu, pura-pura meniru gaya dohir bisa, tapi batin, ilmu itu yang ada di hati nggak bisa dipalsukan ya. Ilmu yang ada di hati itu nggak bisa dipalsukan. Kalau orang memang ilmunya rendah, ya walaupun penampilannya semaksimal mungkin kayak kiai gitu, itu cuma penampilan doang. Itu kamuflase saja ya, hanya topeng. Orang bisa merubah topeng gampang, merubah casing itu gampang.
tapi isi itu yang lebih penting. Bagaimana hati kita betul-betul berbobot, memiliki iman yang kuat, memiliki akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, tidak gampang goyah, tidak gampang kemudian kecemplung lagi ke dalam kebid'ahan apalagi kekufuran ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang, kaget saya. Dia menemui saya, Ustadz lupa ya? Bukan lupa, bukan ingat. Saya pikir baru ketemu saat ini, emang siapa? Saya nggak tahu. Terus ada satu lagi ngetin, itu dulu jenggotnya panjang. Oh, saya bayangkan jenggotnya kalau jenggot panjang kayak apa dia? Oh baru. Oh iya ingat. Ternyata dia orang yang dulu selalu ngantar jemput saya kalau kajian coba. Jenggotnya hilang. Ustadz saya kemarin sempat futur, sempat kufur, dia bilang gitu. Alhamdulillah sekarang bisa balik lagi. Alhamdulillah Allah masih sayang sama antum. Luar biasa. Jadi gampang berubah, kenapa? Karena waktu itu ketika dia sering antar jemput saya dengan semangatnya, pokoknya Pak Ustadz mau kajian kemana, saya yang antar katanya. Ya saya ditawari ya mau-mau aja, daripada saya repot-repot nyetir sendiri atau motor sendiri kan. Ada yang nyetirin kan lebih santai, bisa belajar di mobil juga gitu. Tapi ternyata apa? Itu semangat awal baru mengenal sunnah pertama, semangatnya seperti itu membabi buta dan belum masuk ilmu, itu masalahnya. Dan memang ya tetap saya maklum ya namanya orang tua. Itu walaupun sekarang mungkin berusaha untuk ngaji lagi, ya wallahu alam lah, semua hidayah di tangan Allah, tapi kalau melihat kemampuan dalam menangkap ilmu memang tidaklah mudah kalau orang sudah di usia tua ya. Jadi akhirnya ya doa-doa saja yang perlu kita perbanyak agar orang itu bisa istiqomah di atas sunnah. Karena tidaklah mudah orang mempertahankan diri berada di atas as-sunnah. Kemudian waqad tuktasabu al-akhlaq al-hasanah bi musahabati ahlil khair. Nah, ini yang sangat mudah sebenarnya. Kadang-kadang akhlak bagus itu diraih dengan apa? Bersahabat dengan ahlil khair. Kalau kita kumpulnya dengan orang dermawan, akan kebawa dermawan. Kumpulnya dengan orang yang ramah, yang tidak pemarah, tapi peramah, itu akan menjadi orang yang peramah, bukan pemarah. Kalau kumpulnya dengan orang yang jujur, kita akan kebawa jujur. Kita mau bohong nggak bisa karena udah terbiasa bersama orang-orang jujur, malu sendiri kita. Nah begitulah pentingnya apa? Berkumpul dengan orang-orang baik. Kalau kita komunitasnya komunitas baik, komunitas orang yang ngerti Islam yang baik, Islam yang benar, ngerti sunnah, ngerti akhlak mulia. Nah sekarang jangan dikira komunitas baik itu komunitas yang pakai cadar gitu, belum tentu ya. Banyak orang pakai cadar tapi isinya apa? Masih bid'ah banyak. Jadi jangan melihat standar dengan casing doang ya. Ini perhatikan, bukan casingnya doang, tapi apa? Akhlak itu yang paling penting. Dan akhlak itu dibangun di atas akidah yang benar. Jadi akidah, lihat akidahnya. Ini orang ngerti nggak akidah sunnah? Ini orang bisa nggak bedakan mana sunnah, mana bid'ah? Itu yang paling penting pertama kali. Jadi kalau bergaul dengan sembarang orang, apalagi orang-orang awam yang kita melihat akhlaknya bagus, dia jujur dan sebagainya, tapi kemudian kejujurannya membawa kepada kebid'ahan, naudzubillah min dzalik ya. Itu tetap bukan sebuah kebaikan. Akidah jauh lebih penting daripada akhlak ya. Akhlak itu hanya buah dari akidah. Kemudian fainat tiba lisun, karena tabiat itu pencuri ya. Bisa mencuri kebaikan dan bisa mencuri keburukan. Maksudnya mencuri dari kawannya. Kawannya baik, dia ke bawah baik. Meniru gitu maksudnya. Qultu wa yu'ayyidu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan menguatkan itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung agama teman terdekatnya ya, teman tercintanya. Maka penting untuk memiliki teman terdekat itu yang terbaik. Kalau ada yang lebih baik, ganti temannya ya. Boleh nggak ganti-ganti teman? Boleh. Ganti pasangan ya nggak boleh sembarangan ya. Kalau udah pasangan udah ya udah, itu udah harus disyukuri ya.
Kekurangan yang ada pada pasangan ya kita tambal, kita perbaiki. Waliyandur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah salah seorang dari kalian siapa yang menjadi teman dekatnya. Kalau saya boleh tahu, ibu-ibu punya teman dekat nggak? Siapa teman paling dekat? Sebutkan namanya. Siapa teman paling dekat? Suami pasti. Ya. Makanya karakter istri itu akan sangat terbawa oleh suaminya. Ketika memang sering interaksi bersama ya. Karena ada juga pasangan suami istri nggak pernah ketemu, ada juga gitu. Suami istri jarang ketemu, kalau ketemu di rumah juga saling melengos, ada juga. Nah itu nggak akan nempel kalau itu ya. Tapi karakter yang lain secara umum kalau memang sering ketemu, sering bersama, harmonis, serasi, cocok, itu akan banyak ketularan karakternya. Yang misalnya tadinya istri pemarah gitu, dengan suami yang lembut akan kebawa lembut insya Allah. Ada saya punya kawan, saya sering cerita itu ya. Ada kawan dari Jawa punya istri dari luar Jawa yang nggak semua orang luar Jawa maksudnya gitu. Maksudnya ada satu suku ya, ada satu suku yang kata-katanya kasar, orang Jawa kan lembut. Ini dari segi kata-kata saja ya, nanti watak yang lain juga menular. Jadi dia kalau ngomong tuh lancang gitu ke suaminya, kasar, gak ngerti kelembutan. Awal pernikahan sabar suaminya mendidiknya, melatihnya, dilatih. Pas saya tinggal ke Yaman, saya pulang dari Yaman, saya kaget. Ini istri antum yang dulu. Iyalah, udah lebih lembut daripada orang Jawa sekarang, maksudnya lebih sopan ke suaminya, lebih bagus lah gitu. Ya ternyata berubah, jadi bisa berubah. Saya tinggal 7 tahun itu di Yaman, berubah. Dan sebaliknya ya, akhlak buruk juga menular. Jadi yang lebih lebih bisa ketularan itu yang lemah, yang lebih kuat itu lebih menularkan ya. Biasanya suami istri lebih kuat suami biasanya, tapi nggak mesti juga. Kadang-kadang istri dominan. Ya, maka mana yang lebih dominan di antara karakter-karakter itu yang akan menular. Kalau suami dominan, mungkin sifat tegasnya suami dominan, sehingga istri itu bisa nunduk, bisa patuh ke suaminya. Yang tadinya istrinya keras, sekarang bisa lembut, bisa tunduk kepada suaminya. Nah itu kalau suaminya dominan. Tapi kalau istrinya masih dominan, malah suaminya yang nunduk ke istri. Nah, ini bahaya ya. Ada suami yang takluk sama istri juga ada. Maka hati-hati ya ketika memiliki pasangan misalnya suami yang karakternya kurang bagus. Jangan dipuji mati-matian, jangan dibela mati-matian, jangan dicintai mati-matian kalau memang itu tidak baik. Atau sebelum kita tahu itu baik atau buruk, cinta itu jangan mati-matian ya. Karena cinta mati itu cinta buta namanya kan. Cinta itu kan buta kan. Kalau cinta udah buta, artinya baik buruk akan terlihat apa? Terlihat indah, terlihat baik. Nah itu bahaya kalau udah begitu. Maka keburukan yang ada pada suami selalu dibela. Nah itu bahaya yang begitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Demikian juga ke istri. Ini nasihat buat para laki-laki juga. Cinta istri itu sewajarnya saja. Jangan terlalu cinta. Kalau cinta sampai cinta buta, istri mau berbuat apapun selalu dibela. Naudzubillah min dzalik. Nah itu udah salah dalam cinta namanya ya. Orang yang tidak tepat dalam mengendalikan cintanya. Orang tua yang terlalu cinta ke anak juga gitu. Ada anak salah, dihukum gurunya. Gurunya malah dilaporkan polisi. Nah ini cinta berlebihan ke anak, padahal guru nggak salah loh. Ada guru nyuruh muridnya sholat, gurunya didenda 50 juta. Gimana itu? Nah itu orang tua yang cintanya berlebihan kepada anaknya sampai mengalahkan cintanya kepada Allah itu. Orang disuruh sholat kok, yang nggak suka anaknya rajin sholat.
Kemudian pasal yang kedua. Hah? Ya tergantung. Dominan kalau dalam kebaikan ya baik. Dominan kalau dalam keburukan ya nggak baik. Kalau kebaikan ya nggak masalah. Dominan gimana contohnya? Mengatur suami. Hah? Ya. Nah, itu biasanya kan jadi karakternya sendiri gitu. Nah, itu dibawa ke pasangan itu gimana gitu? Karena kan kalau misal kalau di dalam satu perempuan gitu, ada yang mulai dirinya apa gitu kan. Jadi kayak apa mengatur gitu kan. Iya. Jadi orang apa biasanya Iya. nah, itu biasanya sifatnya itu kan dominan dibawa ke suami gitu. Iya makanya. Tergantung. Makanya. Bisa Hah? dibawa ke suami. Bisa, tapi dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Misal, suami kok malas salat tahajud, ya diatur untuk salat tahajud. Tidak masalah. Tapi dengan tetap adab yang lebih tinggi daripada kepada bawahan gitu kan. Mungkin dia sebagai kepala kantor di kantornya sebagai direktur misalnya. Ini di rumah dengan suami beda. Mengatur suami tapi bukan dengan apa? Bukan dengan menganggap suami sebagai bawahan. Jadi harus dibedakan. Tidak masalah. Ya itu karakter-karakter itu bagus. Selama itu diarahkan untuk kebaikan, tapi kalau ke suami khusus karena suami tetap posisinya dalam Islam sebagai apa? Pemimpin. Kita wanita yang memiliki karakter alfa misalnya dia bisa dominan terhadap banyak orang, yaitu dipakai untuk orang-orang yang memang di luar sana. Untuk apa? Kebaikan juga kan. Nah, sementara di rumah untuk kebaikan mengarahkan suami, tapi mengarahkan tetap di bawah kepemimpinan suami. Jadi misalnya suaminya kurang tegas ketika memimpin dia, diarahkan suaminya. Suamiku seharusnya kamu nyuruh saya begini. Nah, diarahkan aja. Nanti dilatih, nggak apa-apa. Nanti dilatih begitu terus dipraktekin. Dan suaminya nggak boleh malu untuk mempraktekkan apa yang diarahkan istrinya. Dan istri, makanya istri itu harus betul-betul menjaga derajatnya ya, jangan sampai merasa lebih tinggi dari suami, nggak boleh. Kita harus merendah terus. Istri harus merendah. Ketika istrinya bisa merendah, suaminya akan merasa ditinggikan, suami nggak merasa digurui, suami merasa diberikan wewenang di atasnya, maka itu insya Allah tidak masalah. Jadi dominan itu nggak harus memiliki wewenang lebih tinggi, nggak. Dominan itu hanya segi apa? Dia bisa mengatur, memanage dengan baik, insya Allah tidak masalah untuk kebaikan. Tapi seandainya berbenturan ya, istri punya kebijakan A, suami punya kebijakan B. Selama A dan B ini hukum asalnya dalam syariat itu mubah, istri wajib tunduk kepada suami. Nggak boleh memaksakan kehendak. Nah itu harus ada batasan-batasan yang jelas ya. Kalau memang merasa mungkin ide kita lebih cemerlang, lebih berlian, lebih bernas, ya didiskusikan lagi, coba didiskusikan dengan baik, dengan argumen-argumen yang tepat. Tapi kalau suami tetap bersikukuh dengan pendiriannya, ya sudah, kita nggak boleh memaksakan selama toh itu tidak maksiat. Nah itu patokannya, wanita wajib taat tunduk kepada suami karena suami pemimpin selama bukan dalam perkara maksiat. Selama itu bukan maksiat kita tetap patuh walaupun kita melihat ada yang lebih baik dan masalah. Jadi istri itu sifatnya hanya apa? Usulan. Dan namanya usulan bisa diterima, bisa tidak. Makanya kalau ada orang yang suka memberi usul, di sisi lain dia marah kalau usulannya nggak diterima, itu namanya diktator, walaupun dia bukan pemimpin. Jadi ada model rakyat diktator ya. Ada model bawahan yang diktator, itu tidak boleh. Makanya kalau memang nggak diterima usulan, ya sudah, lapang dada kita terima itu. Bahkan adab ya, ada satu jamaah mengajarkan, adab termasuk adab memberi usul itu kalau usul kita diterima kita banyak istighfar, banyak tobat. Kenapa? Karena biar kita nggak ujub. Karena siapa tahu usulan kita malah mencelakakan, tidak baik, tidak maksimal hasilnya misalnya. Tapi kalau usulan kita diterima itu tidak diterima itu alhamdulillah usulan saya nggak diterima, sehingga yang penting saya sudah menyampaikan apa yang saya tahu.
kemudian ketika nggak diterima berarti resiko berikutnya bukan tanggung jawab saya, begitu maksudnya. Artinya lebih ringan, saya nggak memikul dosanya karena itu bukan usulan saya. Jadi seperti itu. Jadi menyampaikan usulan itu jangan bangga ya. Ketika usulan kita diterima itu bukan untuk kebanggaan, justru kita harus banyak bertobat ketika usulan kita dipakai. Karena kita semuanya nggak ada yang bisa memastikan kebenaran itu yang mana, ketepatan itu yang mana. Kalau dalam perkara dunia ya, perkara mubah, perkara mengatur perkara yang mubah itu nggak boleh kita memaksakan kehendak. Masuk pasal kedua atau ada lagi pertanyaan? Lanjut ya. Pasal yang kedua, penjelasan tentang jalan menuju pengelolaan akhlak, pengaturan akhlak. Qad arafta annal itidal fil akhlak. Kamu sudah tahu bahwa moderat dalam perkara akhlak adalah sehat fi nafsi, adalah kesehatan bagi jiwa. Kalau kita bisa menjadi orang yang moderat ya dalam akhlak kita, pertengahan dalam segala hal, jiwa kita akan sehat. Jadi orang dikatakan sakit jiwa itu kenapa? Karena menyimpang dari i'tidal, dari jalan yang pertengahan. Jadi orang yang murung, terlalu murung, akhirnya jadi apa? Sakit jiwa. Orang yang terlalu gembira bisa sakit jiwa juga. Orang yang terlalu marah sakit jiwa. Jadi semua sakit jiwa karena apa? Sikap ekstrim ya. Sikap-sikap ekstrim dalam jiwa karakternya. Maka kalau kita bisa pertengahan dalam segala hal, kita akan menjadi orang yang sehat jiwanya. Senang nggak terlalu senang, sedih nggak terlalu sedih. Jadi biasa aja. Itu yang disebut dengan kecerdasan emosional ya. Penting sekali orang punya kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional itu apa? Orang itu dibuat girang biasa aja, dibuat sedih juga biasa aja. Jadi enak. Hidup itu tenang sekali, nyaman sekali. Enak ya kamu ya, dicaci maki orang tetap santai aja. Ya emang kenapa? Caci maki juga nggak menyebabkan masuk neraka kok. Jadi kenapa bisa begitu? Ya karena dia beriman gitu. Kalau dia punya iman kuat, insya Allah aman. Iman itu identik dengan aman. Dan condong dari pertengahan, sakomun wa maradun. Itu adalah penyakit jiwa. Fa'lam anna mithala nafs fi ilajiha kal badani fi ilaji. Jadi ketahuilah bahwa permisalan jiwa dalam pengobatannya sama seperti badan, sama. Jadi disuruh untuk pertengahan. Jadi kalau dalam kedokteran Islam itu misalnya ya, atau kedokteran timur secara umum, itu orang hanya ingin menyimbangkan antara panas dengan dingin, basah dengan asam, gitu, kelembaban dengan kekeringan. Nah, itu diseimbangkan pada tubuh kita. Itu kesehatan timur itu begitu sederhana sekali. Nah, akhlak juga, karakter atau jiwa kita juga demikian ya, diseimbangkan dalam segalanya. Fakama anal badan la yukhlaku kamilan, maka sebagaimana badan itu tidak diciptakan secara sempurna, nggak ada seorang pun yang sempurna ya badannya, fisiknya. Wa nama yakmulu bitarbiya bil ghidai. Dia akan menjadi sempurna dengan pendidikan, dengan bukan tarbiyah di sini perawatan ya, dengan pemeliharaan, yaitu dengan ghida, dengan gizi-gizi itu untuk badan. Demikian juga jiwa. Maka jiwa juga butuh nutrisi. Yukhlaquna kisah, diciptakan oleh Allah kurang ya, nggak ada orang yang akhlaknya sempurna sejak lahir, nggak ada. Semua pasti punya kekurangan. Yang merasa dermawan, dia pasti punya sifat yang lain, mungkin dia pemarah misalnya. Jadi macam-macam orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kisah qabilatul lil kamal, dia nakis tapi bisa menerima apa? Penyempurnaan. Bisa kita sempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, itulah tugas kita ya. Kita memiliki tugas hidup untuk apa? Menyempurnakan diri. Jadilah manusia yang sempurna, semaksimal kemampuan yang Allah berikan. Wa inna matakmulu bitazkiyati wa tahdibil akhlaqi.
Jadi kita akan menjadi sempurna dengan apa? Tazkiyah dan penataan akhlak. Nah, itu yang namanya pelajaran tazkiyatun nafsi atau tazkiyatun nufus jamak itu. Itu tujuannya untuk apa? Mengelola jiwa, mengatur jiwa, menumbuhkan jiwa menjadi jiwa yang sempurna. Jadi hidup ini menuju kesempurnaan, jangan merosot ya. Jangan merosot. Dulu sudah rajin tahajud, sekarang enggak. Dulu rajin baca Quran, sekarang enggak. Dulu rajin berderma, sekarang enggak. Dulu rajin bersosialisasi, membantu banyak orang, sekarang enggak. Jangan begitu, tuh merosot namanya ya. Hidup itu harus meningkat. Ada kekurangan, masing-masing orang punya kekurangan, beda-beda, saling apa? Melengkapi, saling menyempurnakan. Makanya ada tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Kalau ada yang kurang pada kawan kita, kita nasihati, bukan kita cela ya. Kalau ada kekurangan pada kawan kita bantu untuk bisa diperbaiki, jangan malah dibully. Itu yang terjadi kadang-kadang ya. Melihat kawan kita salah, malah digunjing dengan kawan yang lain. Ini tidak benar, bukan begitu akhlak Islami ya. Akhlak Islam itu apa? Ya didekati, diayomi, bahkan dirangkul, bukan dipukul gitu. Jadi begitulah cara pendidikan dalam Islam, dakwah dalam Islam itu begitu. Bukan malah membenci, tapi didekati. Terhadap orang kafir saja kita dianjurkan untuk bisa menarik simpati akhlak hati mereka ya, apalagi dengan sesama muslim, apalagi dengan sesama manhaj, sesama pengajian ya. Jangan sampai dengan sesama kawan ngaji malah saling menggunjing, malah digunjing ke tempat lain yang bukan orang pengajian misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ini karakter orang-orang munafik dulu seperti itu ya. Orang munafik itu dulu ketika bertemu orang Islam itu hanya mencari aib-aib yang ada pada orang Islam, kemudian disebarkan kepada orang kafir. Nanti ketika berkumpul dengan orang kafir merasa kami teman kalian gitu. Tapi ketika ketemu orang Islam enggak menebarkan berita orang kafir, memang karakter aslinya kafir, itulah orang munafik ya. Bahaya. Orang-orang yang membersamai orang baik tapi hatinya enggak suka, itu karakter orang munafik, hati-hati. Jadi makanya kalau kita memang ingin menjadi orang baik, ketika ingin memperbaiki diri kan caranya dengan komunitas baik, kita berkumpul dengan orang baik. Tapi jangan sampai hati kita benci dengan orang baik. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik tapi hati kita nggak suka, itu akhirnya keluar dari situ cuma untuk apa? Untuk menimba informasi jelek dari mereka. Naudzubillah min dzalik. Itu ibarat lalat ya. Lalat itu sukanya mencari yang jelek-jelek. Kalau lebah itu mencari madu yang bagus-bagus. Nah, jadilah jiwa seperti madu, jangan seperti lalat. Kalau lalat itu sukanya yang jelek-jelek. Dalam pengambilan informasi, kita tiap hari kan mendengar, kita setiap hari melihat. Coba, kalau malam kita merenung, hari ini lebih banyak informasi baik apa informasi buruk? Kalau karakter lalat, itu lebih banyak informasi buruk. Naudzubillah min dzalik. Dia lebih suka yang buruk-buruk. Dia kumpul dengan orang ghibah, dia kumpul dengan orang namimah. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau karakter lebah, hari itu dia banyak menimba ilmu, menimba nasihat. Atau sebaliknya juga menelurkan madu seperti lebah, menghasilkan madu kebaikan-kebaikan, bukan menghasilkan belatung seperti lalat. Naudzubillah min dzalik. Jadi manusia itu punya pilihan ya, mau menjadi orang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Maka makin tua, makin dekat kuburan ya, makin dekat kematian, mestinya kita makin mendekati apa? Penyempurnaan. Makin mendekati apa? Kesempurnaan dan penyempurnaan. Kita melakukan penyempurnaan untuk mendekati kesempurnaan. Jadi memang sama, semua kita punya kekurangan ya. Jadi nggak ada orang kok sempurna. Makanya kalau menikah, jangan diharapkan saya dapat suami harus sempurna. Itu malaikat namanya. Kan nggak mungkin kita menikahi malaikat. Istri saya harus seperti bidadari surga. Ya mati aja kalau gitu. Kalau masih di dunia istri ya istri gitu ya, pasti banyak kekurangan, pasti. Nah tugas kamu lah menyempurnakan kekurangan yang ada pada istri, gitu. Jadi akhlak disempurnakan dengan apa? Wa inna matak mulu bitazkiyah wa tahdibil akhlak. Jadi dengan tazkiyah dan menata akhlak,
Wa taghdiyatil bil ilm tuh, taghdiyah bil ilm. Diberi nutrisi berupa ilmu. Kalau badan kita nggak dikasih nutrisi, lemes kayak orang puasa. Tapi kan berbuka nanti semangat lagi, bisa sholat tarawih, alhamdulillah. Maka hati kita juga kalau nggak dikasih nutrisi lemes, layu, lama-lama kering, ya nggak pernah dikasih nutrisi sama sekali. Dan itulah kondisi kebanyakan manusia. Coba rata-rata manusia di sekitar kita, mereka ngaji berapa kali seminggu? Ada yang sebulan nggak pernah ngaji, ada yang setahun nggak pernah ngaji, bertahun-tahun nggak pernah ngaji. Ada bapak-bapak ngajinya cuma ketika khutbah Jumat, itu pun sambil tidur. Ya nggak dapat ilmu, nggak dapat pengajian sama sekali. Makanya orang-orang tipe seperti itu, kalau dapat nasihat ditolak. Nih, coba lihat ciri-ciri orang jelek ya. Kalau melihat orang dikasih nasihat kemudian dia marah, itu ciri orang jelek. Kalau orang baik, boro-boro nasihat, dicaci maki pun dia terima, dianggap sebagai nasihat. Itu ciri orang baik. Itu ciri mendasar ya. Karakter dasar. Kalau orang itu memiliki itikat baik, ya istilah kita itikat baik, itikat itu besar. Kalau punya tekad-tekad yang baik dalam jiwa, dinasihat itu senang sekali. Dia mendapat secercah harapan untuk menjadi lebih baik. Dia menatap nasihat itu seperti apa? Orang yang di pagi hari menyongsong matahari terbit itu. Indah sekali. Berbeda dengan orang yang jiwanya busuk, jiwanya lalat tadi. Dikasih nasihat malah marah. Dikasih nasihat malah bela diri. Dikasih nasihat malah menganggap orang lain yang lebih buruk dan seterusnya. Dia nggak mau dikasih nasihat, kan maksudnya merasa memang nasihat itu kan karena ada kekurangan pada kita memang. Tapi dia merasa kayak dituduh macam-macam gitu. Orang lain lebih buruk lagi. Malah menuduh yang menasihati kamu juga. Masya Allah. Itu karakter yang kurang baik yang seperti itu ya. Maka harus apa? Harus banyak introspeksi diri kalau ingin menjadi orang yang lebih baik. Kalau nggak mau introspeksi diri selamanya tidak akan menjadi baik. Nggak akan ada perubahan kalau kita nggak mau merubah diri ya. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut yang merubah nasibnya sendiri. Jadi dengan ilmu, perbanyak ilmu-ilmu tentang apa? Tazkiyah. Penting sekali itu ilmu tazkiyah. Sebagian orang meremehkan ilmu tazkiyah. Saya pernah mengajar tazkiyatun nufus karya Ibnu Rajab, kumpulan ya Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim sama Al-Ghazali dikumpulkan jadi satu oleh Syekh Dr. Ahmad Farid. Tipis bukunya, saya ajarkan di satu tempat. Kemudian berikutnya belajar akidah lagi. Nah berikutnya lagi ganti kitab lagi, saya tawarkan lagi tazkiyatun nufus. Ada sebagian panitia bilang, udah pernah Ustadz. Ya saya tahu udah pernah. Jadi bukan berarti kalau udah pernah berarti udah hebat kita akhlak kita. Kita ingin memperbaiki akhlak, dan memperbaiki akhlak itu lebih sulit daripada memperbaiki ibadah, daripada memperbaiki muamalah. Kalau kita udah tahu ini muamalah riba nih, kita tinggalkan, insya Allah selesai, nggak akan diulang lagi. Tapi kalau udah tahu ini akhlak yang rendah, ini jelek, misalnya sombong. Orang sombong itu sadar waktu itu sombong, besok lagi bisa lupa, sombong lagi dia. Dan kebanyakan orang sombong nggak sadar kalau dia itu sombong. Apalagi ujub, lebih nggak sadar lagi kalau dia itu ujub. Apalagi hasad, orang hasad tuh nggak merasa hasad. Ya, jadi menuduh orang lain, kamu hasad sama saya, padahal dia yang hasad kepada dia. Menuduh orang lain hasad, bisa jadi. Itulah karakter jiwa, susah ditebak, susah dideteksi ya. Tidak sembarang orang bisa peka ke situ. Nah itu butuhnya kita kepada ilmu tazkiyah. Penting sekali. Ilmu tazkiyah saya katakan lebih penting daripada ilmu muamalah atau ilmu ibadah bahkan. Ilmu ibadah muamalah penting silakan, karena itu secara dohir harus kita perbaiki. Dan itu mudah insya Allah. Asal kita udah tahu, kita praktekin, insya Allah sampai kiamat nggak akan lupa insya Allah. Cara wudhu Nabi gimana? Kita praktekin tiap hari begitu, nggak akan berubah. Tapi cara berakhlak mulia bagaimana? Kita udah tahu, tapi sering lupa. Ikhlas apalagi. Ini akhlak ikhlas yang paling sulit dipraktekkan. Dan semua pangkal dari tazkiyatun nufus itu ikhlas. Makanya di awal bab tentang tazkiyatun nufus pasti membahas ikhlas. Dan ikhlas ini bukan pembahasan yang kalau udah lewat, udah selesai, udah tamat, berarti udah mahir dalam ilmu ikhlas, enggak. Ilmu teorinya mahir, tapi prakteknya belum tentu mahir. Bahkan gurunya yang ngomong tentang ikhlas belum tentu bisa ikhlas. Maka ikhlas itu harus terus diulang-ulang. Tawasau bil haq yang paling penting untuk kita terus lanjutkan kepada kawan-kawan kita, itu tawasau tentang apa? Akhlak sebenarnya. Kalau saling wasiat tentang jangan khomer, jangan ini, kan gampang itu sebenarnya.
Tapi kebanyakan orang menegur orang lain karena masalah apa? Masalah perilaku atau masalah akhlak? Maksudnya masalah perbuatan dohir atau batin? Masalah dohir, karena batin nggak kelihatan, jadi orang nggak ngerti. Orang munafik di depan kita siapa yang tahu? Nggak tahu. Tapi kita saling menasihati, jangan sampai ada munafik di antara kita. Jangan sampai ada orang yang tidak ikhlas dalam berbuat apapun. Ketika kita melakukan ibadah, apalagi membantu orang, apalagi membuat orang lain senang, itu amal yang Masya Allah tinggi sekali nilainya di sisi Allah ya. Habul a'mali ilallahi sururun tudkhilu alal muslim. Amal yang paling Allah sukai, rasa senang yang kau masukkan ke hati orang muslim. Berarti sebaliknya, amal yang paling Allah benci adalah membuat rasa sedih ke hati orang muslim. Bahaya itu. Nah itu bisa membuat senang ke orang muslim, itu sifat apa, ibadah yang luar biasa pahalanya. Tapi kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas sama aja. Semua amal kalau nggak ikhlas ditolak oleh Allah, bahkan menjadi apa? Menjadi syirik asghar, ya, menjadi dosa besar. Makanya penting sekali orang belajar tazkiyah ya, jangan meremehkan tazkiyah. Ada beberapa orang yang karena memang belum paham, berarti walaupun udah tamat buku tazkiyah tapi belum paham. Banyak orang belajar itu nggak paham tuh, banyak sekali. Tinggal 5 menit, silakan kalau ada pertanyaan. Sampai pada kata ilmu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Mas kawin atau mahar itu hak istri full total. Iya betul, itu hak istri, suami nggak perlu tahu. Ya mau dijual, mau dibuang ke sungai juga, ya tapi dosa ya. Ya dimanfaatkan, selama itu dimanfaatkan di jalan Allah, suami nggak boleh ikut campur. Oh jangan, ya iya nggak minta izin, itu barang istri bukan barang suami. Yang perlu izin itu kalau barang suami. Mau pergi, suamiku, saya mau pinjam motor ya. Ya udah pakai aja motor motor kita kok. Ya, tapi kan ini motor kamu. Ya. Nah itu izin. Kalau mahar bukan milik suami. Mahar itu milik istri, nggak perlu izin. Dipastikan dulu kalau itu diberikan apa dipinjamkan. Kalau ya kalau udah yakin diberikan ya udah nggak perlu izin. Segala sesuatu tuh nggak perlu izin. Mau di ya mau dikasihkan ke keluarga kita kayak mau siapa kan yang penting udah dikasihkan. Tapi untuk memastikan kalau memang suami kadang-kadang mungkin ngasihnya nggak jelas, akadnya nggak jelas gitu, dipastikan, wahai suamiku ini udah dikasihkan aku kan, ini punya aku kan, iya punya kamu, ya udah, berarti besok saya jual bebas. Ya jangan gitu kan, kalau ya jangan berarti belum punya aku kalau begitu. Berarti ini bukan punya aku kalau begitu, ini masih punya kamu, saya balikin aja kalau gitu gitu. Jadi ya, kalau memang kasih ya kasih gitu, jangan dilarang-larang. Orang kalau udah memberi nggak boleh menggondedi lagi gitu. Kalau masih gondeli lagi berarti belum memberi, itu namanya. Memberi dengan bersyarat itu pun nggak boleh sebenarnya. Seperti misalnya ada orang ngasih sesuatu, ini saya kasih kamu, tapi jangan dikasihkan ke siapa-siapa. Ini sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Ngasih ya ngasih, nggak boleh pakai syarat.
Makanya kalau tahu suaminya gampang tersinggung, ya dari awal kasih tahu makanya. Kasih tahu ditegaskan lagi, kalau memang ini nggak boleh saya jual, saya balikin aja lah ke kamu. Saya punya barang tapi saya seperti nggak memiliki, mending saya balikin. Gitu aja. Ya. Udah. Tanya di rumah aja. Ya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.